Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد المصطفى والمجتبى. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan saat ini kita dapat mengawali malam kita hari ini dengan melaksanakan salat fardu maghrib secara berjamaah. Bersyukur juga kita kepada Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini kita masih diberi umur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Apatah lagi kita baru saja meninggalkan tahun 2023 Masehi dan alhamdulillah Allah pertemukan kita dengan tahun 2024 Masehi. Di setiap terjadi pergantian tahun dari hitungan umur pasti itu hitungan bertambah. Kita yang sebelumnya 59 dengan masuk tahun baru ini tentu hitungannya menjadi bertambah. 59 menjadi 60. Yang 64 berarti menjadi 65. Begitulah seterusnya. Tetapi pada hakikatnya di setiap terjadi pergantian tahun, kesempatan untuk kita hidup di dunia ini tentu semakin berkurang. Kenapa semakin berkurang? Karena masing-masing kita itu sudah ditetapkan dan ditentukannya oleh Allah limit waktu atau batas waktu yang dalam bahasa Al-Quran limit atau batas waktu itu disebut dengan ajal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walikulli ummatin ajal. Dan bagi setiap umat, bagi setiap diri, bagi setiap orang itu ada ajal, ada limit, ada batas waktu. Fa idza jaa ajaluha la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Maka apabila ajal itu sampai, limit waktu yang Allah berikan kepada masing-masing kita itu sampai, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tak bisa ditunda, tak bisa lagi diundur, tetapi juga tidak bisa untuk dimajukan walau hanya sesaat sekalipun. Karena itu di setiap terjadi pergantian tahun seperti yang baru saja kita lewati 2023 menjadi 2024, tentu harus menyadarkan kita bahwa
kehidupan kita di dunia ini itu semakin berkurang karena ajal, karena limit waktu Allah berikan kepada masing-masing kita, sekalipun kita memang tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala berapa batas waktu, berapa limit waktu yang Allah berikan kepada masing-masing kita. Yang jelas mestilah kita sadari dan kita fahami bahwa ketika limit waktu itu sampai, berapapun Allah berikan umur kepada kita, itu berarti suka atau tidak, ada persiapan atau tidak, itu berarti kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kemudian Allah beri kita umur, Allah panjangkan umur, itu berarti adalah kesempatan untuk kita menambah pundi amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti kita diberi kesempatan untuk menjadi manusia yang terbaik. Karena pada satu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyun nasi khairun, wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling baik? Faqala, lalu Nabi kemudian menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang paling baik itu adalah orang yang panjang umurnya tetapi baik amalannya. Wa ayyun nasi syarrun. Lalu Nabi juga ditanya, siapa manusia yang paling buruk, manusia yang paling jelek? Faqala, lalu Nabi menjawab, man tala umruhu wa sa'a amaluh. Orang yang paling buruk adalah orang yang panjang umurnya tetapi buruk amalnya. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita yang masih diberi umur, mari dengan sisa-sisa umur yang ada kita optimalkan, kita maksimalkan untuk memperbanyak amal ibadah, untuk memperbanyak berbuat kebaikan. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tadi, orang yang terbaik, yaitu yang diberi umur panjang tetapi mesti disertai dengan amalan yang baik pula. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam wa junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu kaidah akan kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kaidah itu berbunyi, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan adanya syak, dengan adanya keraguan. Di dalam redaksi yang lain, kaidah ini dibaca al-yaqinu la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak hilang karena adanya syak, karena adanya keraguan. Dan kaidah ini disebut juga di dalam nazamnya yang berbunyi, yurja'ul ahkam lil yakin wala yazilu syakku lil yakin. Semua hukum-hukum itu dikembalikan kepada keyakinan, dan syak itu tidak dapat menggugurkan atau menghilangkan keyakinan.
Bapak Ibu sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah ini termasuk kaidah yang penting. Bahkan dia dikategorikan sebagai kaidah asasi, sebagai kaidah pokok. Sebab apa? Karena semua persoalan fikih, apakah yang terkait dengan bab ibadah, apakah yang terkait dengan bab-bab muamalah, itu mengacu kepada kaidah ini, di mana semua kegiatan, apakah itu ibadah, apakah itu kegiatan muamalah, itu mesti didasarkan pada keyakinan. Tidak boleh pelaksanaan ibadah atau muamalah itu didasarkan adanya syak, adanya keraguan. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaidah ini didasarkan paling tidak misalnya kepada dua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza wajada ahadukum fi batnihi," apabila salah seorang dari kamu bermasalah dengan perutnya, idza wajada ahadukum fi batnihi, apabila salah seorang dari kamu mengalami adanya masalah berkenaan dengan perutnya, fa ashkala alaih, yang kemudian dia menjadi sulit untuk apa? Akhraja minhu syai'un amla, apakah perutnya yang bermasalah itu telah mengeluarkan sesuatu atau tidak. Kita bermasalah dengan perut, apakah kemudian kita itu buang angin atau tidak, apakah kita itu kentut atau tidak, belum bisa dipastikan. Maka kalau dalam kondisi seperti itu, kalau kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fala yakhrujanna minal masjid, maka janganlah dia keluar dari masjid. Jadi kalau mengalami masalah dengan perut, apakah kita itu buang angin atau tidak, apakah kita itu kentut atau tidak, Nabi SAW mengajarkan fala yakhrujanna minal masjid, janganlah dia keluar dari masjid. Dalam arti janganlah dia membatalkan salatnya hatta yasma'a sautan au yajida rihan, sampai dia mendengar adanya suara. Kalau dia sudah mendengar adanya suara yang keluar dari dubur kita, itu berarti kita sudah buang angin. Itu berarti kita sudah kentut. Au yajida rihan, atau kalau tidak dia mendengarkan adanya suara, dia mendapati adanya rih, adanya aroma atau bau. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini menjadi dasar bagi kaidah tadi, al-yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak dapat dihilangkan hanya karena ada keraguan. Maka kalau seseorang mengalami masalah dengan perutnya yang dia tidak bisa menetapkan atau menentukan apakah dia sudah kentut atau belum, apakah dia sudah buang angin atau belum, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk meyakinkan kita bahwa kita kentut atau tidak, tolok ukurnya adalah apabila, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita telah mendengar
adanya suara bunyi, yaitu suara kentut atau buang angin. Nah, kalau sudah dengar, itu berarti kita yakin kalau kita sudah buang angin, itu berarti wudhu kita tentu batal, maka keluarlah dari sholat. Tetapi kalau tidak mendengar ada suara atau tidak mendapati adanya bau atau tidak kita rasakan bahwa angin sudah keluar, maka kata Nabi SAW di dalam hadis tadi, fala yakhrujanna minal masjid. Nah, jangan dia keluar dari masjid, dalam arti jangan dia batalkan sholatnya. Kalau hanya mengalami masalah dengan perut, mungkin perut berbunyi disebabkan masuk angin, atau perut kita berbunyi atau bermasalah, mungkin kita dalam kondisi lapar. Bukan berarti kemudian dengan perut yang bermasalah itu lalu kita hukumkan kita buang angin atau kita kentut. Tidak, kita hukumkan kita buang angin atau kentut kalau ukur yang dijadikan di dalam hadis tadi itu kita mendengar adanya suara atau mencium adanya bau. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang kedua yang menjadi dasar bagi kaidah yang kita sampaikan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi falam yadri kam shalla thalasan am arba'an falyatrahis syakka wal yabni ala mastayqana summa yasjud sajdataini qabla ayyusallima." Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza syakka ahadukum fi salatihi." Apabila salah seorang dari kamu ragu di dalam salatnya, karena ragu di dalam salatnya, falam yadri, dia tidak tahu lagi, kam shalla, sudah berapa rakaat dia salat, salasan am arba'an, apakah 3 rakaat atau 4 rakaat. Nah, solusinya seperti apa? 3-4 ragu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyatrahis syakka, maka buanglah yang menyebabkan adanya keraguan, wal yabni ala mastaiqona, lalu berpeganglah atau ambillah ya apa yang lebih diyakini. Kalau 3 dengan 4, 3-4 itu berarti puncak keraguan ada di hitungan yang keempat. Karena itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, falyatrahis syakka, maka campakkan, tinggalkan yang membuat keraguan. Jadi kalau 3 dengan 4 yang membuat kita kemudian ragu, itu berarti 4 yang bermasalah, maka kita buang. Wal yabni ala mastaiqona, lalu kita ambil yang lebih kita yakini, yaitu 3. Tetapi kemudian untuk menghilangkan dan menyempurnakan keraguan yang timbul di dalam pelaksanaan salat kita tadi, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memerintahkan summa yasjud sajdataini, kemudian hendaklah dia sujud 2 kali sujud. Itulah yang dikenal dengan sujud sahwi. Kapan? Qabla ayyusallima, nanti sebelum dia salam. Nah, Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari 2 hadis ini maka dibuatlah kaidah yang tadi kita sampaikan, al yaqinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak dapat dihilangkan
dengan adanya syak, dengan adanya keraguan. Atau boleh kita baca al-yaqinu la yazulu bisyak, keyakinan itu tidak hilang dengan adanya keraguan. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, al-yaqin, al-yaqin kita disebut dengan yakin lah oleh para ulama memberikan definisi al-yaqin itu adalah huwa makana sabitan bin nazari au bid dalili. Yang disebut dengan yakin itu adalah ketetapan hati atau kemantapan hati terhadap sesuatu, tetapi ingat, mesti kemantapan atau ketetapan hati itu mesti bin nazari au bid dalil. Itu mesti dengan nazar, mesti dengan penglihatan atau dengan pengamatan, atau kalau tidak mesti dengan dalil atau bukti. Yang dengan dalil atau bukti itu kita menjadi yakin, hati kita menjadi yakin. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau ditanya, Bapak sudah sholat zuhur? Sudah. Apakah Bapak yakin waktu zuhur sudah masuk? Sudah. Nah, apa yang menyebabkan Bapak yakin zuhur sudah masuk? Nah, tentu itu mesti dengan nazar, mesti dengan dalil. Apa yang meyakinkan kita bahwa waktu zuhur sudah masuk? Nah, kalau kita gunakan nazar, itu berarti kita sudah menengok bahwa matahari itu sudah condong ke arah barat. Kalau matahari sudah condong ke arah barat, itu berarti dia sudah zawal. Itu berarti dia sudah tergelincir. Dan kalau matahari sudah tergelincir, itu berarti tanda waktu zuhur sudah masuk. Yang sebab itulah kita meyakini kalau waktu zuhur telah datang atau telah masuk. Kalau cuaca hujan, cuaca mendung, bagaimana kita mesti meyakinkan diri kalau waktu zuhur sudah masuk? Nah, maka Bapak Ibu kita bisa menggunakan dalil. Apa dalilnya? Dalilnya diantaranya kita sudah dengar ada kumandang azan di mana-mana. Kalau sudah mendengar azan dikumandangkan di mana-mana, itu berarti menjadi dalil, menjadi indikator bahwa waktu zuhur sudah masuk, dan itulah yang menyebabkan hati kita ya menetapkan bahwa zuhur telah sampai. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang seperti itu disebut dengan yakin. Lalu apa pula yang disebut dengan syak? Yang disebut dengan syak lah itu berarti kita tidak dapat menetapkan ya mana yang lebih kuat dari dua perkara. 3, 4, 3, 4, 3, 4. Itu tidak ada yang bisa kita putuskan. Mana yang lebih kuat, 3 atau 4. Kalau tidak bisa ditetapkan salah satu, itu namanya syak. Itu namanya ragu. Lah, sudah belum, sudah belum. Batal apa tidak, batal apa tidak. Itu tidak bisa ditetapkan salah satu dari kedua perkara itu. Nah, kalau dalam kondisi seperti itu namanya syak. Syak itu adalah keadaan di mana kita tidak bisa memilih ya mana yang lebih bisa kita kuatkan salah satu dari dua perkara. Ya, kalau kita prosentase itu 50-50, 50-50. Iyanya 50, tidaknya 50. Nah, mana yang mau kita kuatkan? Tak ada. Itu berarti kita dalam keadaan syak.
Nah, kalau yakin, kita sudah menetapkan dan memantapkan hati. Kalau tadi kita katakan waktu zuhur memang sudah masuk, dan itu tidak melalui perasaan, tetapi tadi mesti bin nazar atau bin dalil. Apakah kita menengok matahari sudah condong ke arah barat, atau kita gunakan dalil di mana sudah terdengar suara azan. Pasti tidak ada lagi yang meragukan kita kalau waktu zuhur sudah masuk. Nah, tetapi kalau syak itu tak tahu kita, iya, tidak. Nah, dalam contoh kasus hadis yang kedua tadi, falam yadri, dia tak tahu lagi, kam sholat, berapa rakaat dia sholat, salasan am arba'an, 3 rakaat atau 4 rakaat. Kalau kita tahu 3 atau kita tahu sudah 4, itu tidak syak, itu berarti yakin. Nah, lalu kembali kepada kaidah tadi, kalau kita sudah berada dalam kondisi yakin, lalu kemudian datang keraguan, maka keraguan itu tidak bisa menghilangkan apa yang sudah kita yakini. Ya, sehingga dalam kaidah tadi disebut al-yakinu la yuzalu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa gugur atau tidak bisa dihilangkan karena ada keraguan. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa contoh dapat kita sampaikan. Yang pertama, ketika seseorang dalam keadaan yakin bahwa dia telah berwudu, lalu kemudian timbul keraguan, apakah wudunya itu batal atau belum. Dia yakin kalau dia sudah berwudu, tapi kemudian timbul keraguan, apakah wudunya itu batal atau belum. Mana yang jadi kita jadikan pegangan? Dijadikan pegangan adalah keyakinan. Yang meragukan kita itu tentang batal atau tidaknya wudu. Itu syak namanya. Batal apa belum? Batal apa belum? Sementara kita sudah meyakini bahwa kita sudah berwudu. Nah, maka dalam kondisi seperti itu, yang kita jadikan pegangan adalah apa yang kita yakini. Jadi kita berarti dalam keadaan sudah berwudu. Sebaliknya, kita meyakini bahwa kita telah berhadas atau telah batal wudu, tetapi kemudian terjadi keraguan, apakah kita sudah berwudu lagi atau belum. Kita yakin bahwa wudu sudah batal, tetapi ragu, apakah saya itu sudah berwudu lagi atau belum. Nah, mana yang mau dipakai? Yang mau dipakai itu adalah yang kita yakini. Apa yang kita yakini? Yang kita yakini tadi, kita dalam kondisi telah berhadas atau telah batal wudu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam contoh yang lain, seorang suami masih dalam ikatan perkawinan, lalu kemudian dia meninggalkan istrinya, merantau dalam jangka waktu beberapa tahun. Nah, pertanyaannya, apakah kemudian si istri itu bisa menikah kembali hanya karena tidak ada kabar, hanya karena tidak ada informasi bahwa suami yang pergi merantau itu hidup atau mati? Tak ragu. Dia di saat suaminya berangkat itu masih dalam ikatan perkawinan yang sah. Lalu istrinya pergi merantau ke Malaysia misalnya, beberapa tahun kemudian tak dapat informasi apakah
suaminya itu mati atau suaminya masih hidup. Nah, pertanyaannya dengan kondisi itu, bisakah kemudian sang istri yang ditinggal merantau itu menikah dengan laki-laki lain? Jawabannya tentu tidak, karena dia mesti berpegang kepada keyakinan. Keyakinannya apa? Keyakinan di saat suaminya berangkat, suaminya dalam keadaan masih hidup. Itu keyakinan. Yang kemudian diragukan, apakah sudah mati atau belum? Karena tak ada informasi. Tak boleh kemudian suami atau istri itu menikah, kecuali setelah jelas bahwa suami yang merantau itu diketahui telah meninggal dunia. Kalau suami yang merantau itu telah diketahui meninggal dunia, itu berarti tidak ada lagi keraguan. Tapi kalau masih dalam kondisi keraguan antara hidup dan mati, itu berarti tidak bisa dijadikan sebagai pegangan. Dia harus kembali kepada hukum asalnya. Hukum asalnya bahwa suaminya dalam keadaan hidup. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu kalau istri yang ditinggal merantau seperti itu, ya, tidak yakin ya tadi suaminya apakah hidup atau sudah mati, lalu dia nikah, itu pernikahannya dihukumkan haram. Kenapa? Karena dia masih berstatus sebagai seorang istri dari suami yang tadi pergi merantau. Dalam contoh yang berhubungan dengan seseorang pergi merantau, kalau masih diragukan apakah yang merantau itu sudah matikah apa masih hidup, kalau dia punya harta, nah, jadi orang pergi merantau bertahun-tahun tak ada informasi, sementara dia meninggalkan harta di kampungnya. Apakah hartanya itu kemudian bisa diwariskan oleh ahli warisnya yang ada? Belum boleh. Lah, sampai jelas yang pergi merantau itu diyakini dia hidup atau mati. Kalau dalam kondisi yang masih syak atau kondisi yang masih dalam keadaan meragukan, maka tidak bisa dijadikan sebagai patokan untuk menetapkan suatu hukum. Hukum ditetapkan itu mesti atas dasar keyakinan, seperti dalam nazom tadi disebut yurja'ul ahkamu lil yakin. Nah, dikembalikan hukum-hukum itu lil yakin, dengan keyakinan. Wala yazilus syakku lil yakin. Syak itu tidak bisa menggugurkan keyakinan. Karena itu syak, kalau di prosentase, yakin itu bisa 100%, yakin itu bisa kategori 75%. Ya, makanya kalau dalam menjelaskan kaidah ini, para ulama ada yang menyebut ada al-yaqinu bil ilmi, yakin dengan ilmu, dan itu pasti 100% kebenarannya, seperti keyakinan kita tentang masuknya waktu sholat. Nah, itu 100% kita yakin. Kenapa? Karena bisa ditengok, matahari sudah condong ke arah barat, itu tidak ada lagi keraguan. Atau kita sudah mendengar adanya kumandang azan di mana-mana, itu yakinnya adalah yakin bil ilmi, itu 100%, disebut dengan al-yakin bil ilmi. Tetapi di bawah itu ada namanya al-yakin bizanni, yakin dengan dugaan kuat, tidak sampai 100%, tetapi paling tidak validasinya sekitar 75%. Nah, kalau diberi contoh, Bapak-bapak kalau ditanya yakin enggak kalau ketika kita sholat kita menghadap Ka'bah? Pasti yakin, tak boleh ragu.
Kalau kita ragu apakah kita menghadap kiblat atau tidak, itu solat menjadi tidak sah. Sebab salah satu syarat sah solat itu adalah mustaqbilal kiblat, adalah menghadap kiblat. Pertanyaannya, keyakinan kita di saat solat bahwa kita menghadap kiblat itu utuh enggak 100%? Seperti menengok condongnya matahari ke arah barat, atau seperti kita mendengar suara azan yang sudah dikumandangkan di mana-mana? Pasti tidak, ya. Karena jarak kita dengan kiblat, jarak kita dengan Ka'bah itu dengan jarak yang sangat jauh. Maka kalaupun kita yakin bahwa kita menghadap ke arah Ka'bah atau menghadap ke arah kiblat, tetapi yakinnya tidak bil ilmi, yakinnya bizanni, yang itu validasinya tidak sampai 100%, tetapi dia sudah masuk dalam kategori yakin. Lalu di bawah yakin itu ada syak. Itu tadi, syak itu persentasenya 50-50, 50. Iyanya 50, tidaknya 50. Oleh karena itu, kalau orang sudah yakin, lalu datang syak, maka syak ini tidak bisa menggugurkan keyakinan. Kalau kita yakin sudah berwudu, ragu apakah wudu kita sudah batal atau tidak, maka yang meragukan itu buang. Berarti pegang bahwa saya berarti sudah berwudu. Yakin kita bahwa kita sudah batal, tetapi ragu apakah sudah kembali berwudu atau belum. Maka kembali kepada keyakinan bahwa wudu sudah batal. Bapak Ibu yang saya muliakan, keyakinan bisa gugur, tapi bukan dengan keraguan. Keyakinan bisa gugur dengan keyakinan pula, bukan dengan keraguan. Misalnya imam dalam sholat berjamaah, dia yakin bahwa sholatnya sudah 4. Berarti dia berpegang kepada keyakinannya. Karena dia yakin bahwa sholat isyaknya telah 4 rakaat, lalu dia duduk tahiyat akhir. Tetapi makmum masih yakin bahwa sholatnya baru 3. Karena makmum yakin sholatnya belum 4 tapi baru 3, maka dia tegur imamnya, subhanallah. Keyakinan makmum itu bisa menggugurkan keyakinan imam. Itu berarti keyakinan imam digugurkan oleh keyakinan makmum. Itu boleh. Maka al-yakinu la yartafi'u illa biyakinin. Sebuah keyakinan itu tidak bisa gugur kecuali dengan keyakinan yang lain. Maka kalau makmum yakin bahwa sholatnya 3, imam yakin sholatnya 4, maka imam menggugurkan keyakinannya dan mengikut keyakinan makmum. Tetapi ada kalanya juga Bapak Ibu, imam dia tidak menggugurkan keyakinannya, sekalipun tadi dia sudah ditegur. Contoh, imam meyakini sholat baru 3, dibalik. Makmum meyakini sholat sudah 4. Imam karena dia meyakini sholat isyaknya baru 3 rakaat, lalu dia tentu berdiri untuk rakaat yang keempat. Padahal menurut makmum sholatnya sudah cukup 4. Kalau berdiri itu berarti menjadi yang ke-5. Maka oleh makmum ditegur, subhanallah. Tapi imam tidak mau menggugurkan keyakinannya, karena dia begitu yakin sholatnya sudah baru 3. Sementara makmum sudah meyakini bahwa sholat 4. Ketika imam tidak mau menggugurkan keyakinannya, itu berarti dia tetap bangkit. Yang persepsi dia itu yang keempat. Sementara makmum sebagian sudah meyakini bahwa sholatnya sudah 4, yang kalau bangkit itu berarti menjadi yang ke-5.
Dalam kondisi seperti itu, Bapak Ibu, berarti kita mesti berpegang kepada keyakinan masing-masing. Kalau imam yakin sholatnya baru 3, sehingga dia berdiri, itu dia berpegang kepada keyakinannya. Sekarang bagaimana sikap makmum yang sudah meyakini sholatnya 4? Maka kata para ulama, kalau makmum yakin bahwanya sholat itu sudah 4, dan imam yakin sholatnya 3 lalu berdiri, makmum tidak dibenarkan untuk kembali berdiri mengikut imam. Kenapa? Kalau dia ikut berdiri, itu berarti dia sengaja menambah rakaatnya karena dia sudah yakin 4. Kalau dia ikut berdiri, itu berarti menjadi 5. Menjadi 5, itu berarti menyebabkan sholatnya menjadi batal. Maka kalau makmumnya termasuk makmum alim, alim dalam arti yakin bahwa sholatnya tadi sudah 4, dia tidak boleh ikut imam berdiri. Kalau dia ikut imam berdiri, itu berarti dia bersengaja menambah dari 4 menjadi 5. Lalu bagaimana dengan kondisi makmum yang jahil? Tak tahu dia, tak yakin dia apakah 4 atau 3. Kalau makmum dalam kategori itu, dia wajib berdiri mengikut imam. Karena dia dalam kondisi juga tidak alim, tidak mengetahui dan tidak yakin kalau sholatnya itu entah 3 apa sudah 4. Maka ketika imam berdiri, dia wajib mengikut imam. Tapi kalau makmum yang alim, dia berarti duduk tahiyat akhir sesuai dengan keyakinannya. Lalu bagaimana dengan salamnya? Terserah dia mau salam lebih duluan atau dia salam mengikut salamnya imam. Itu dijelaskan oleh para ulama. Jadi kalau satu keyakinan tak bisa menggugurkan, itu berarti kita berpegang kepada keyakinan masing-masing. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang disampaikan ini menjadi penting untuk menjadi perhatian kita, karena di dalam melaksanakan sesuatu termasuk ibadah, itu mesti dalam keadaan betul-betul yakin dan tidak boleh ada keraguan di dalamnya. Dan kalau kemudian ada keraguan yang sudah di sesuatu yang diyakini, maka yang diyakini itu tidak hilang atau tidak gugur hanya karena ada keraguan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.